Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Bu Neng. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan Amin. juga semoga kita selalu ada di dalam lindungannya ya. Iya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gini Bu, terkait tugas saya untuk CGP, Ya. saya ada supervisi akademik ya Bu ya. Iya. Nanti sebelum Ibu praktek mengajar, saya akan mensupervisi dulu apa saja tentang tujuannya, tentang area pengembangannya dan strategi pembelajarannya itu apa saja. Apakah Ibu sudah siap saya supervisi? Iya, siap insya Allah. Terima kasih Bu ya, sebelumnya sudah meluangkan waktu, sudah mau disupervisi, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, nanti ketika Ibu kira-kira ngajarnya hari apa? Insya Allah hari Jumat. Oh iya, hari Jumat ya. Ya Ibu ngajarnya hari Jumat. Kira-kira mata pelajarannya apa Bu? Matematika. Matematika. Kelas berapa Bu? Kelas 3 kan, kelas 3 itu masih kurtilas gitu ya. Masih kurtilas, tapi diambil salah satu pelajaran yaitu matematika. Oh iya, matematika. Ya, jadi mungkin dari tematik dikhususkan Ibu mengajar tentang matematika gitu ya, Iya, nanti iya. hari Jumat itu. Ya. Nah, kira-kira tentang matematika yang akan Ibu ajarkan kepada anak-anak kelas 3, tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu mengelompokkan bangun datar yang memiliki karakteristik yang sama dan mengenalkan namanya, contohnya bangun persegi dan persegi panjang. Yang kedua yaitu tujuan pembelajarannya yaitu memiliki kemampuan menggambar bentuk bangun datar yang disebutkan oleh guru. Wah, Gitu. menarik sekali ya Bu tentang Iya. bangun datar yang kayaknya kalau saya juga mengajar itu agak-agak susah itu tentang bangun datar itu. Iya. Kok Ibu sama kotak, tapi kenapa beda nama? Ada yang seperti itu. Mungkin Ibu nanti akan mengajarkan itu kepada anak-anak, mengenalkan kemudian menggambarnya kalau Iya, nggak salah. iya. Menggambarnya iya. Itu tentang tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Tentang area pengembangannya yang Ibu hendak dicapai itu bagaimana Bu? Apa saja? Nanti kita dikelompok-kelompokkan si anak, dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti saya tugaskan membentuk, menulis atau yang kelompok 1 misalkan sama yang kelompok 1 persegi panjang dan persegi dibagi kelompok. Nanti setelah itu dipresentasikan ke depan masing-masing, ini buatan saya, persegi ini sudutnya. Misalkan persegi panjang sudutnya ada berapa, persegi pendek itu sudutnya ada berapa gitu. Ya, menarik sekali Ibu. Jadi kalau dikelompokkan itu mungkin Ibu mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi atau seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi kalau anak misalkan kelompok 1 pinginnya diwarnai silahkan. Kelompok 2 yang tidak diwarnai silahkan. Sekehendak hatinya anak-anak gitu. Oh iya, berarti mungkin lebih pada yang pertama kinestetik mungkin kemudian audio dan lain sebagainya mungkin ya, seperti itu. Jadi sudah pada mengacu mengikuti, mungkin kan masih tematik ya, tapi mengikuti perkembangan zaman untuk kurikulum merdeka. Wah, Ibu hebat sekali ya Bu ya. Ya, itu untuk area pengembangannya ya Bu. Coba Ibu sekarang untuk mewujudkan tujuan pembelajaran, area pengembangan, kira-kira nih Bu, strategi yang Ibu akan terapkan dalam pembelajaran tersebut bagaimana? Yaitu dengan cara setelah dikelompok-kelompokkan Bu ya, setelah dikelompokkan nanti anak diperiksa apakah tapi ini dalam per kelompoknya tiap anak membuatnya. Jadi saling bantu gitu Bu ya, saling bantu. Nanti setelah itu diperiksa ke setiap kelompok apakah anak ini bisa atau tidak. Jadi silih bantu dengan temannya, dengan berkolaborasi mungkin untuk mencapai
tujuan tadi. Jadi Iya. Ibu mengedepankan kolaborasi antar teman sejawat seperti itu mungkin ya Bu. Itu memang kolaborasi itu meskipun dalam peserta didik ataupun dalam guru-guru itu sangat penting sekali. Untuk mewujudkan suatu tujuan kita perlu berkolaborasi. Sangat menarik Ibu. Mungkin nanti hari Jumat saya akan bertemu lagi dengan Ibu untuk melihat bagaimana bukan untuk menggurui ya, tetapi untuk melihat apakah tujuan area pengembangan dan strategi yang Ibu terapkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini, dengan RPP yang Ibu sudah buat, apakah seperti itu atau tidak. Nanti kita bertemu lagi di hari Jumat dan kita akan melakukan pasca observasi lagi setelah itu ya. Ibu terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, selalu ada dalam lindungannya dan selalu bahagia. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perhatikan. Nah, persegi bentuknya lihat yang kuning dan yang hitam. Yang kuning dan yang hitam. Persegi ini bentuknya. Lihat lagi. Nah, ciri-ciri bangun persegi. Lihat. Memiliki 4 titik sudut yang berbentuk sudut. 2, memiliki 4 rusuk. Jadi persegi 4 rusuknya. Memiliki 2 diagonal yang sama panjangnya sama. Memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Memiliki 4 sumbu simetri. Terus yang keenam, hasil perpotongan diagonalnya adalah 90 derajat. 90 derajat. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi kalau persegi ini rusuknya 1, 2, 3, 4. Panjangnya, ukurannya sama. Ya. Terus next. Lihat lagi. Nah, ini gambar-gambar contoh benda berbentuk persegi. Yang pertama apa? Yang kedua? Dinding. Yang keempat? Apa? Radio. Yang ke? Apa? Kalender. Yang ke? Televisi. Ini berbentuk persegi. Lihat lagi, coba persegi panjang. Persegi panjang. Kalau persegi panjang sama persegi beda bentuknya. Ini persegi panjang. Rusuk ini sama rusuk ini berbeda. Ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Tuh lihat, ini juga panjangnya. Ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Mengerti? Ya. Lihat lagi ciri-ciri bangun persegi panjang. Kalau tadi persegi, sekarang persegi panjang. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. AB sama dengan AD sama dengan dan selanjutnya. Memiliki 4 sudut yang sama besar. Masing-masing besar sudutnya 90 derajat. Terus memiliki 2 simetri putar. Memiliki 2 sumbu simetri. Diagonal yang berpotongan tidak saling tegak lurus, jadi berbeda. Sudut yang berbentuk perpotongan diagonal bukan 90 derajat. Kalau tadi yang persegi 90 derajat, kalau ini bukan 90 derajat. Sisi yang berhadapan sama panjang. Misalkan ini dengan ini berhadapan, panjangnya sama. Ini dengan ini panjangnya sama. Ya, next. Lihat lagi. Nah, contoh benda berbentuk segi panjang. Coba kalian lihat ini apa? Ini. Ini.
bantuin. Terus kalian kerjakan yang halaman pertama dan halaman kedua. Silakan hasil kerja kelompok kalian dipresentasikan di depan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Hasil kerja kelompok 1, panjang sisi AB 44 cm, panjang 2, panjang sisi BD 5 cm, 3, panjang sisi CD 4 cm, 4, panjang sisi AD 5 cm, 5, panjang diagonal AC 6 cm, 6, panjang diagonal DD 6 cm. Ya, bagus. Terima kasih. Baik, untuk pelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalian di rumah belajar terus supaya fit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Hai. Ibu perkenalkan ini PP saya ya di CGP, namanya Bapak Lutfi. Beliau akan mendampingi kita untuk pasca observasi yang dimana kemarin ini kan sudah mengajar di kelas. Kita sekarang akan ngobrol seputar itu. Apa tidak mengganggu Ibu? Tidak, Siap. Ya Ibu, alhamdulillah ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya Bu. Kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu tentang observasi yang telah berlangsung kemarin? Setelah pembelajaran dia berlangsung, terutama saya sebagai guru dalam mengajar merasa senang, gembira melihat anak-anak bergembira, melihat mungkin dengan pembelajarannya juga, mungkin yang materi yang diberikan gitu ya. Untuk itu mungkinnya anak-anak seantusias mungkin gitu ya, karena pembelajarannya mungkin menyenangkan. Iya, pasti ya Ibu ya. Jadi ketika saya juga melihat kemarin Ibu waktu mengajar di kelas itu antusiasme anak-anak itu terlihat sangat luar biasa, karena memang mungkin pembelajaran sehari-hari dan pembelajaran kemarin agak sedikit berbeda mungkin ya. Jadi membuat anak-anak itu semakin bersemangat dan lebih terlihat bahagia lagi ketika belajar. Iya. Ibu, kira-kira nih Bu, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan yang ingin Ibu capai dan langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapainya? Pengembangannya yaitu ingin semua siswa terlibat langsung dalam pembelajaran itu ya. Gitu ya. Dalam pembelajaran kan berkelompok ya Bu, berkelompok. Saya misalnya mengutarakan apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian tidak mengerti. Jadi dipancing secara emosinya. Memantik dulu ya. Sebelumnya ya keadaan dulu, bagaimana ketika itu berangkat sekolah, terus di sekolah bagaimana gitu ya. Terus langkah-langkahnya yaitu ingin semua siswa terlibat langsung. Jangan ada yang apa ya istilahnya tidak memperhatikan gitu ya. Supaya aktif. Supaya aktif, supaya fokus pada pembelajaran. Iya Ibu, ya betul Ibu, sangat baik sekali ya. Jadi ketika kita dalam proses belajar itu mungkin kita itu harus mengetahui perasaan anak itu bagaimana saat itu, apakah senang, apakah lagi bersedih, itu masuknya pada KSE Ibu ya. Dan Ibu kemarin emang sudah ada dalam RPP juga sudah ada, kemudian ketika Ibu belajar juga sudah diterapkan di sana. Itu sangat bagus Ibu. Jadi anak-anak itu akan merasakan
perasaannya itu dihargai. Terus kita juga setelah mengetahui perasaan anak itu akan memisahkan, oh ini perasaannya seperti ini, berarti kita jangan memantik anak supaya lebih sedih lagi, tetapi memancing supaya lebih bahagia, lebih gembira ya. Ya mungkin ya Bu. Selanjutnya Bu, sejauh mana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Apakah sudah berhasil atau masih ada kekurangan seperti itu? Dalam pembelajaran Bu ya tidak memungkinkan untuk 100% Bu ya. Rata-rata sekitar 80%. Jadi masih terdapat kekurangan, yaitu terutama sarana, sarana prasarana, terus di media buku kurang gitu ya. Jadi si anak tuh maunya bukunya satu-satu gitu ya. Ini kan berkelompok 6 orang atau 5 orang, bukunya cuma 2 atau 3. Jadi prasarananya yang kurang. Ya memang Ibu kelihatan juga gitu ya. Kelihatan juga, tapi memang di suasana di sini itu memang kalau dilihat dari sarana prasarana itu memang masih kurang. Namun nanti akan saya kasih tahu bagaimana kita akan memanfaatkan aset yang ada gitu ya, supaya kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan untuk kita dan anak-anak kita gitu ya Bu ya. Iya. Ibu selanjutnya Bu, kira-kira nih Bu, hambatan apa yang Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas? Hambatannya ada Bu, anak-anak kadang-kadang cepat bosan, ingin segera keluar. Maklum saya kan kelas 3 Bu ya. Anak-anak susah diamnya, susah diajak gimana ya, tidak seperti kelas atasnya diam. Ini kelas bawah kan, kelas bawah apa ya, tidak cicing gitu. Tetap ingin kalau bahasa ininya ya, terutama tidak fokus, kemungkinan lelah ataupun gimana ya, belum sarapan dulu mungkin ada aja. Kalau di sini di kelas 3 ini ya, gimana ya, maklum di kampung Bu ya. Jadi anak-anak itu belum diperhatikan, tidak diperhatikan, bukan seperti itu, tapi anak-anak harus mandiri berangkat sekolah, kadang-kadang tidak sarapan dulu, mungkin tidak fokus. Ya mungkin bukan apa namanya, yang anak-anak itu kan dari tadi itu faktor karena dia itu masih kelas bawah, dia baru mau beranjak ke kelas atas, jadi fokusnya itu terbagi-bagi gitu. Karena memang ketika saya mempelajari usia anak itu, memang usia 7-9 tahun itu masih dalam tahap bermain. Jadi dia itu belum 100% bisa fokus pada apa yang kita perintahkan ketika dia belajar. Namun nanti seiring berjalannya waktu, pasti insya Allah anak-anak itu akan fokus sendiri ya Bu ya. Kemudian Ibu, ini nih, mengapa hal itu bisa terjadi? Tadi Ibu juga sudah sekalian menjawab ya, atau ada jawaban lain? Silakan Ibu ya. Mungkin kebanyakan di sini kan daerah pesisian ya, daerah itu mungkin anak-anak dari rumah kan kebanyakan di sini orang tuanya buruhan, pekerjaannya buruh harian, jadi begitu berangkat ke sekolah orang tuanya sudah tidak ada, mungkin tidak sarapan dulu, tidak dipersiapkan oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya langsung pergi aja ke ladang atau ke sawah atau ke kebun. Jadi anak-anak kurang perhatian, tapi ada baiknya juga, jadi anak-anak bisa lebih mandiri mungkin ya. Iya betul, itu betul sekali faktor utama, karena ketika sebuah pendidikan akan tercapai itu, sebuah fokus anak akan tercapai dan lain sebagainya, itu ada kolaborasi antara orang tua dan guru gitu kan ya. Jadi tidak hanya gara-gara di sekolah tidak fokus, tetapi mungkin ada faktor yang lainnya, yaitu kurang perhatian dari orang tua. Tapi saya sudah melihat Ibu itu sudah sangat bagus ketika anak itu disuruh bawa bekal ke sekolah. Jadi ketika di rumahnya tidak sarapan, jadi kita sarapan bersama di sekolah. Ini sudah bagus, sudah dalam penataan kelas dan lain sebagainya, ini sudah sangat bagus. Terima kasih Ibu. Yang sebelumnya saya
akan mempersilahkan untuk balik dari Bapak dari Papa Pepe kita ya, untuk baliknya ketika kita tadi mengadakan percakapan. Gimana Bapak? Ya, terima kasih untuk waktunya. Salam kenal juga dari saya. Ini rekan sejauhnya namanya siapa? Ibu AA. Wah, terima kasih bagus sekali atas jawaban ini tadi, sehingga proses prinsip coaching antara coach dan coachnya sudah bagus, di mana proses kemitraan, prinsip kemitraannya ada, terus proses kreatifnya ada, juga memaksimalkan potensi dari siswa juga ada. Di Pascal tadi saya juga sudah tahu bahwa ibu sudah menentukan tujuannya bukan dari coach tapi dari coachnya, sehingga itu tidak kesannya menggurui. Jadi ini mandiri potensi dari ibu sangat bagus sekali. Terima kasih juga praktik baiknya. Ini baru santai merupakan praktik baik kepada saya. Saya juga belajar dari percakapan ibu. Di hal ini catatan observasi di pasca percakapan ini tadi Bu Neng sudah menyampaikan pertanyaan mengenai yang harus dikembangkannya apa gitu, terus di awal menanyakan perasaannya juga, itu merupakan proses kemitraan. Lalu ada yang disebut proses kreatif, di mana ibu menanyakan apa yang area yang akan dikembangkan, dan tentunya ibu sudah menjawab tadi bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ibu nanti ke depan itu tidak berhenti di hari ini aja. Mungkin untuk umpan balik dari saya cukup sekian saja, selebihnya tidak ada kekurangan. Terima kasih Bapak umpan baliknya. Terima kasih sekali ya untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya mendoakan untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak, untuk doa juga terima kasih. Atur nuhun. Iya.